Membunuh, kekuatan Raja Naga. Bam, boom. Tabrakan mengerikan terdengar terus-menerus. Di seluruh kekacauan, semua jenis energi mengamuk. Serangan yang mengerikan, menutupi langit dan matahari. Tidak, ini tidak bisa lagi disebut menghalangi sinar matahari. Itu adalah serangan yang menakutkan, membuka dunia. Antara langit dan bumi, ada teror besar. Apakah ini kekuatan keberuntungan Tian Yuan? Jika kita memasuki pusat medan perang, saya khawatir kita akan terbunuh dalam sekejap, dan tidak ada kekuatan untuk melawan. Terletak di posisi depan, seorang penguasa alam semesta berdiri di atas cabang pohon ada di puncak yang kuat, lihat medan perang di depan. Melihat fluktuasi energi dan tabrakan di depannya, dia membuka mulutnya sedikit, wajahnya penuh keterkejutan. Itu terlalu kuat, itu terlalu kuat. Dunia berubah secara dramatis dengan lambaian tanganmu, seperti menciptakan dunia. Keberuntungan Tian Yuan, ini adalah kengerian keberuntungan Tian Yuan. Untuk mencapai keabadian, pertempuran semacam ini. Bahkan jika kita mendekat, kita bisa kehilangan nyawa kita, celahnya terlalu besar. Alam penciptaan Tian Yuan, kita harus memasuki alam semesta lain. Jalan ini terlalu sulit. Pusat kekuatan yang memerintah puncak sedikit terkejut. Di depan Anda, adalah pertempuran pembangkit tenaga Tian Yuan Creation yang sebenarnya. Dampak yang ditimbulkannya kepada mereka terlalu besar. Jika Anda tidak memasuki Tian Yuan, pada akhirnya Anda akan menghadapi kematian. Lagi pula, ketika malapetaka diukur, sulit untuk melindungi nyawanya sendiri. Tapi setelah mencapai ranah penciptaan Tian Yuan, semuanya akan berbeda. Ini juga membuat banyak orang kuat mengambil keputusan. Terutama bagi mereka yang berada di puncak dominasi alam semesta atribut air. Mereka memutuskan untuk mengambil kesempatan ini. Ini adalah peluang terbesar untuk pembangkit tenaga atribut air mereka. Di depan, tidak terlalu banyak pesaing, dan mereka harus memanfaatkan peluang ini. Aku akan membungkus keduanya. Ratu Elf melihat tiga cacing kacau ingin menyerang Wang Xian. Dia mencabut busur dan anak panah di tangannya dan memegang tongkatnya. Desir, 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 desir. Tongkat itu menunjuk ke depan, dan ranting-ranting muncul langsung di tengah kekacauan. Cabang-cabang itu dengan cepat terjerat ke arah dua cacing yang kacau. Boom, boom. Saat ini, di depan Chaos Worm, serangan Wang Xian dan Lin Niu telah tiba. Tiga binatang cacing yang kacau memuntahkan garis-garis Loes. Loes benar-benar menutupi dan membungkus serangan Wang Xian dan Lin Niu. Ho ho. Pada saat ini, serangan Ratu Elf dapat dirasakan. Melihat dahan-dahan meliuk ke arah mereka, ketiga cacing kekacauan itu membuka mulut besar mereka dan langsung menggigit dahan-dahan itu. Mengaum. Mereka menggigit dahan dan melahapnya langsung ke mulut mereka. Wow, pada saat ini, Wang Xian menatap dingin ketiga cacing yang kacau itu. Sayap suci tanpa pemula muncul di belakangnya, dan dia menghasut sayap suci raksasa, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, dia muncul di belakang cacing yang kacau. Untuk tiga cacing kacau ini, Wang Xian hampir mengujinya. Serangan dan pertahanan keduanya sangat kuat. Namun ada juga kekurangannya, yaitu dari segi kecepatan ada yang kurang bagus. Sedangkan untuk Wang Xian, yang paling dia kuasai adalah kecepatan. Bahkan jika sayap Sein tanpa pemula telah mencapai level saat ini, ia tidak lagi memiliki kecepatan abnormal seperti dulu. Tapi kecepatannya masih belum lambat. Bahkan berkata sedikit cepat. Senwei Sisu, Wang Xian datang ke belakang cacing kacau lagi, dan langsung mengayunkan ekor naga besarnya. Ekor naga, langsung menuju salah satu cacing kacau. Cacing kacau ini sebesar semut di depan ekor naga Wang Xian. Namun, ketika ekor naga itu mendarat di tubuh cacing yang kacau itu, ia juga sedikit ragu. Energi yang sangat kuat menolak. Atribut bumi tak berujung menyebar di belakang binatang cacing yang kacau, langsung membentuk pertahanan tembok bumi setinggi langit. KKK. Namun, di bawah serangan Wang Xian, tembok bumi mulai retak, dan tubuh cacing yang kacau itu masih terbang ke depan. Sentuh. Tepat ketika Wang Xian mengira dia bisa menarik cacing kacau ini ke medan perang lain. Tubuhnya tiba-tiba menghilang, membentuk sepotong loes yang padat. Beberapa loes seperti awan kuning. Loes terbang ke arah dua cacing kacau lainnya lagi. Jelas, ketiga binatang kekacauan ini tahu bahwa mereka tidak dapat dipisahkan. Setelah dipisahkan, saya khawatir akan ada bahaya. Melihat pemandangan ini, Wang Xian dan Ratu Elf sedikit mengernyit. Kekuatan Ratu Elf ada di level kontrol. Adapun tingkat kontrol, satu-satu memenggal kepala keberuntungan Tian Yuan yang baru saja memasuki level. Tapi ini dalam situasi satu lawan satu.
Wang Xian belum menggunakan penggilingan 5 elemen. Namun, ketika 3 cacing kacau berkumpul, bahkan jika Wang Xian menggunakan mesin penggiling 5 elemen, masih sulit untuk membunuh mereka. Karena mereka hanya bisa melakukannya, bunuh satu. Yang terakhir, tidak bisa melakukannya. Sekarang mereka bertiga berkumpul bersama, Wang Xian dan Ratu Elf paling banyak dapat melukai mereka dengan parah, tetapi tidak mungkin untuk membunuh mereka. Keberadaan di tingkat penciptaan Tianyuan sangat sulit untuk dibunuh. Kutukan terlarang air, naga melintasi air laut. Mata Wang Xian sedingin es, dan gelombang energi mengalir ke dalam buku kutukan air terlarang lagi. Kedua naga air mulai mengembun. Di belakang setiap naga air, ada lautan luas. Kedua naga air membawa kekuatan lautan dan kekuatan langit, dan langsung menyerang 3 cacing kacau. Wosh! Wosh! Pada saat ini, tongkat di tangan Ratu Elf menunjuk ke depan. Cabang-cabang di depan terjerat bersama, masing-masing terjerat ke arah 3 Chaos Wombis. Ingin memisahkannya, hanya dalam kasus pemisahan. Dia melawan 2, Wang Xian melawan 1 dan menghancurkannya. Dalam keadaan seperti itu, mereka mampu menghancurkan 3 Chaos Wombis. Kalau tidak, mereka tidak bisa dibunuh. Ho ho ho. Ho ho ho. Ketiga Chaos Wombis melihat serangan demi serangan. Mereka tiba-tiba bersandar bersama, dan tubuh mereka mulai terjalin. Tubuh mereka perlahan menyatu, hanya kepala mereka yang terpisah. Dalam sekejap, mereka seolah berubah menjadi ular berkepala 3 dengan 3 kepala. Ular berkepala 3 yang aneh. Melihat adegan ini, Wang Xian dan yang lainnya mengerutkan kening lagi. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat membunuh ketiga Chaos Wombis ini. Butuh yang lebih kuat, membunuh, di bawah kekuatan Raja Naga. Tidak, ketiga cacing kacau ini sangat pintar. Untuk menghancurkan mereka, Anda memerlukan keberadaan tingkat kontrol. Melihat pemandangan ini, Ratu Elf mengerutkan kening dan melihat lalu Wang Xian berkata, "Apakah kamu yakin ke-12 penyihir leluhur bisa datang secepat mungkin? Berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka?" Tanya Wang Xian. 12 penyihir leluhur adalah yang tercepat, dan itu akan memakan waktu sekitar 10 hari. Selama 10 hari ini, kita tidak bisa membiarkan ketiga cacing kacau ini pergi dari sini. Jawab Ratu Elf. Oke, jika kamu tidak bisa membunuh mereka, bukan masalah besar untuk menjebak mereka di sini. Kata Wang Xian. Ratu Elf mengangguk, dan keduanya berhenti dengan panik menyerang ketiga cacing yang kacau itu. 3 cacing kacau merasa bahwa serangan Wang Xian telah melemah, dan mulai melawan dengan panik. Mulai mundur untuk menyerang. Wang Xian, Lin Yu dan Ratu Elf juga terus bertahan. Ini sangat kuat. Ratu Elf dan Raja Naga tidak bisa membunuh ketiga Chaos Wombis ini. Kami membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk datang. Ratu Elf kami dan yang lainnya tidak bisa membunuh ketiga Chaos Wombis ini, tapi mereka benar-benar dapat menghancurkan mereka. Sekarang mereka sedang menunggu orang dewasa lain untuk bergegas dan menghancurkannya sepenuhnya. Binatang kekacauan di tingkat keberuntungan Tianyuan penuh dengan harta, jika mereka bisa mendapatkannya, itu akan sangat bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan ras. Betapa sulitnya membunuh orang kuat dari keberuntungan Tianyuan. Tapi binatang buas berbeda, mereka tidak memiliki semua jenis kartu truf Tianyuan Fortune, jadi peluang untuk memburu mereka jauh lebih tinggi. Di belakang, murid-murid yang kuat dari Jiuyuan Universe melihat adegan ini dan berdiskusi dengan kaget. Beberapa murid yang kuat dari ras puncak juga melaporkan kejadian di sini kepada guru mereka, keberuntungan Tianyuan. Pakar nasib baik Tianyuan yang mendapat berita itu juga sedikit terkejut, dan segera bergegas ke sisi ini. Mayat Chaos Beast, ini adalah harta yang sangat besar. Kesempatan yang hampir tidak mungkin didapat di alam semesta Jiuyuan. Tapi pembangkit tenaga peramal Tianyuan dari ras puncak lebih jengkel. Butuh waktu terlalu lama bagi mereka untuk bergegas ke Tree of Chaos. Selain itu, mereka juga mengetahui bahwa para elf telah memberi tahu para penyihir. Klan penyihir pandai dalam formasi, dan mereka benar-benar tak tertandingi oleh peramal Tianyuan lainnya dalam hal bepergian. Namun demikian, sekelompok peramal Tianyuan bergegas menuju sisi ini dengan cepat. Bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan bagian dari kue itu, Anda masih bisa melihat apakah ada harta yang Anda butuhkan. Saatnya berdagang. Di depan pohon kekacauan, 3 cacing kacau terus menyerang Wang Xian, Ratu Elf, dan yang lainnya. Serangannya sangat ganas, tapi Wang Xian dan yang lainnya melawan dengan sangat mudah. Raja Naga, Ratu Elf, kami datang, satu untuk kami masing-masing, dan keluarga penyihir kami akan memberimu hadiah. 10 hari berlalu dalam sekejap.
Wang Xian dan yang lainnya menahan serangan cacing yang kacau selama 10 hari. 10 hari ini bukan apa-apa bagi Wang Xian dan yang lainnya. Perang para dewa unsur bisa berlangsung puluhan juta tahun, ratusan juta tahun, pertempuran kecil mereka benar-benar bukan apa-apa. Oke, satu per orang. Merasakan kedatangan 12 penyihir leluhur, Ratu Elf menunjukkan senyum di wajahnya. Sebarkan mereka dulu, lalu satu per orang. Tidak masalah. Wang Xian tersenyum ketika mendengarnya. Ho ho ho, ho ho ho. Dia meraung dengan liar, dan Lin Yu di sampingnya juga meraung dengan liar. Mereka langsung menyerang dua cacing kacau. Pertempuran jarak dekat. Hari-hari ini, mereka hampir menyentuh binatang cacing yang kacau ini. Kekuatan serangan Chaos Womb Beast tidak terlalu kuat. Yang terkuat adalah pertahanan mereka. Jadi Wang Xian dan Lin Yu bergegas tanpa khawatir sedikit pun. Ho ho, ho ho. Chaos Womb Beast melihat Wang Xian dan yang lainnya melawan, dan kepala mereka yang menyatu saling memandang, memuntahkan pasir apung yang menakutkan. Kekuatan kekacauan tercampur dalam pasir apung ini. Desir, 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 desir. Ratu Elf membidik kepala Chaos Womb dengan busur dan anak panah, dan mulai melepaskan kekuatan serangan terkuatnya. 12 formasi langit, 12 pedang pembunuh iblis. Di belakang, 12 penyihir leluhur muncul sepenuhnya. Mereka menggeram pelan, dan ke-12 sosok itu berdiri dalam posisi tetap. Di atas kepala mereka, 12 pedang tajam yang mengandung energi mengerikan terkondensasi. Pedang tajam itu langsung menyerang kepala cacing yang kacau balau. Serangan-serangan itu segera menutupi 3 Chaos Womb Beast. Wang Xian dan Lin Yu terbang mendekat, dan ekor naga menyapu ke arah kepala salah satu cacing yang kacau. Mata satu Lin Yu memancarkan cahaya merah darah, dan juga menyerang. Serangan ketiga pihak masing-masing menargetkan 3 cacing kacau. Ho ho ho, ho ho ho. Ketiga Chaos Womb Beast merasakan serangan yang mengerikan, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi yang mengejutkan. Melihat mereka terkunci, mereka dengan cepat mulai bersembunyi. Tubuh mereka juga mulai terpisah. 12 penyihir leluhur dari keluarga penyihir ada di sini. 12 orang kuat dari keluarga penyihir ada di sini. Mereka sangat cepat dan kuat. Masih galak, dan masing-masing keluarga penyihir lebih kejam. Tidak ada yang berani meremehkan mereka saat mereka menunjukkan kartu mereka. Di belakang, sekelompok murid yang kuat terkejut saat melihat kedatangan 12 penyihir leluhur dan pedang tajam yang menakutkan. Beberapa murid kuat dari alam semesta Jiuyuan melihat ke arah keluarga penyihir, dan mata mereka penuh ketakutan. Hanya ada sekitar 1 juta murid inti dari seluruh keluarga penyihir. Ada lebih sedikit murid daripada murid yang kuat dari keluarga kerajaan. Tapi tidak ada ras yang berani meremehkan mereka. 12 penyihir leluhur belum mencapai alam Tianyuan, tetapi mereka memiliki kekuatan yang mengerikan. Penyihir besar lainnya, orang-orang kuat itu, siapa yang tahu seberapa kuat mereka nantinya. Kartu apa yang akan ada? Lagi pula, setiap kali malapetaka datang, keluarga penyihir adalah eksistensi yang paling ganas. Bahkan di alam semesta iman, ada legenda dan catatan tentang keluarga penyihir. Terpisah, satu untuk masing-masing. Pada saat ini, Wang Xian melihat 3 cacing kacau terpisah, dan mengunci matanya pada yang dia serang. Jiuyuan Longyu. Wang Xian meraung, dan energi menyelimutinya. Lin Yu bahkan menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju huru hara. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Ho ho, ho ho. 3 cacing kacau melihat Wang Xian dan yang lainnya menyerang mereka. Merasakan kekuatan yang menakutkan ini, mereka tidak berani berkumpul bersama. Berkumpul bersama, Anda akan menderita lebih banyak serangan. Mereka meraung dan terbang langsung ke belakang. Binatang cacing kacau yang dikunci oleh Wang Xian dan yang lainnya juga terbang ke belakang, mencoba melarikan diri dari sini. Meski mereka tidak memiliki banyak kebijaksanaan, mereka tetap tahu bagaimana mencari keberuntungan dan menghindari ke orang pembawa sial. Menghadapi serangan Wang Xian, ketiga cacing kacau itu tahu bahwa mereka bukan lagi lawan mereka. Bahkan yang buruk akan mati. Ini membuat 3 binatang cacing yang kacau mati-matian melarikan diri ke kejauhan. Tubuh Wang Xian bergetar, dan wilayah 9 naga asal benar-benar menyelimutinya. Lin Yu bergegas menuju binatang cacing yang kacau itu, dan Wang Xian juga menyelimutinya. Energi yang kuat jatuh pada Lin Yu, yang tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Wang Xian mengipasi sayap suci tanpa pemula, dan terbang dengan kecepatan yang sama. Ho ho ho, ho ho ho. Dalam 9 domain asal, hantu naga ilahi muncul satu demi satu. Seluruh ruang benar-benar diblokir oleh Wang Xian. Mengaum, Lin Yu terbang ke depan binatang cacing yang kacau itu,
dan langsung mengangkat kaki depannya. Seluruh cakar memanjang secara langsung, seperti bilah tulang berwarna merah darah. Di tubuhnya, simbol-simbol khusus tampak hidup. Simbol itu terbang keluar dan berubah menjadi monster yang menakutkan, menggigit cacing yang kacau. Ho ho, Chaos Womb Beast melihat Lin Niu bertarung dengannya dari jarak dekat, jadi dia juga meraung dengan liar, dan langsung pergi menemuinya. Itu membuka mulutnya lebar-lebar dengan deretan gigi tajam. Pada gigi tajam ini, ada aura yang menakutkan. Lin Niu sama sekali tidak pemalu, kekuatannya tidak lebih lemah dari cacing kacau ini. Pada saat ini, Wang Xian melambaikan tangannya, dan mesin penggiling 5 elemen terbang langsung. Di bidang Jiu Yuan, dia tidak perlu menyembunyikan penggilingan besar 5 elemen. Setelah Five Elements Great Mill terbang keluar, itu berputar dan langsung menekan Chaos Womb Beast. Di atas pabrik besar 5 elemen, semua jenis senjata ditembakkan. Setiap senjata mengandung kekuatan penghancur yang kuat. Wang Xian merentangkan cakar naganya, dan juga menyerang. Semuanya adalah serangan jarak dekat. Melihat serangan berturut-turut, Chaos Womb Beast menunjukkan ketakutan pada muridnya. Tubuhnya bergetar hebat, dan gelombang energi yang dikaitkan dengan bumi menyelimuti seluruh tubuhnya. Melihatnya bertahan, Wang Xianliniu dan Wuxing Damo datang ke 3 posisi dan mengepungnya. Bum bum bum, bum bum bum, semua jenis serangan menyerang monster cacing yang kacau itu. Bam bam, pertahanan di sekitar Chaos Womb dengan cepat runtuh. Itu sama sekali tidak bisa menahan serangan gabungan Wang Xian. Lin Yu bahkan bergegas mendekat, dan tanduk di atas kepalanya mulai membesar dan memanjang, langsung membesar hingga ukuran 10.000 meter, dan menusuk ke arah tubuhnya. The Chaos Womb dengan cepat melawan. Tapi di samping, Wang Xian dan Wuxing Damo langsung menyerang Chaos Womb Beast. Di penggilingan besar 5 elemen, 5 naga ilahi bergabung menjadi satu, terkondensasi menjadi cakar naga, dan menyerang ke arah binatang cacing yang kacau balau. Mahkota kepala Wang Xian menjulang tinggi, dan tanduk naga mekar dengan kecemerlangan, jatuh pada buku mantra pelarangan air di atas. Aliran air yang mengerikan jatuh dari buku kutukan air terlarang. Aliran air menembus ke arah Chaos Womb Beast. Serangan serentak ini membuat Chaos Womb tidak mungkin menghindar. Au, diikuti teriakan. Darah keluar dari Chaos Womb Beast. Darahnya adalah cairan kaki, mengandung energi atribut bumi murni. Ho ho ho, bum bum bum. Ia meraung, dan terdengar suara gemuruh dari tubuhnya, seperti gempa besar yang meletus. Di daerah sekitarnya, domain 9 asal Wang Xian bergetar hebat. Ruang di sekitarnya juga bergetar hebat. 5 elemen hancurkan dis. Wang Xian melihat serangan ini dari Chaos Womb Beast, dan energinya dimasukkan ke bagian atas mesin penggiling 5 elemen. Penggilingan besar 5 elemen mulai berputar, naik tepat di atas Chaos Womb Beast. Aliran energi penghancur terus mengalir. 5 elemen bergerak, dan 5 elemen dihancurkan. Five Elements Destroyer, menahan serangan Chaos Womb Beast. Wang Xian ada di satu sisi, perlahan membuka mulut naga, dan gelombang energi muncul di mulut. Boom! Semburan 9 warna menyerang monster cacing yang kacau ini. Ho ho! Di samping, simbol khusus pada tubuh Lin Yu bersinar, dan sisiknya yang sangat tebal mulai berubah. Taji tulang menonjol dari tubuhnya. Taji tulang berwarna merah darah berukuran setiap kilometer. Ini membuat Lin Yu terlihat seperti setan. Taji tulang di tubuh Lin Yu melesat keluar dari tubuhnya, langsung menyerang dan membunuh Chaos Womb Beast. Puff puff! Suara tajam itu terdengar lagi. Au! Jeritan Chaos Womb Beast berlanjut. Menghadapi pengepungan Wang Xian, cacing kacau ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dengan apa harus melawan? Wang Xian dapat menggambar dengan makhluk cacing yang kacau ini 1 lawan 1, dan dalam kasus Lin Yu dan Wuxing Grinding, itu benar-benar hancur. Pertempuran satu sisi. Sama seperti Dewa Iblis Ajiatian pada waktu itu, dia mampu menahan serangan dari 2 orang kuat pada level yang sama, tetapi dia tidak dapat menahan serangan dari 3 orang sama sekali. Bahkan jika itu bisa dilawan untuk waktu yang singkat, itu akan mengorbankan nyawa. Cacing kacau ini tidak memiliki banyak sarana seperti Dewa Iblis Agatian. Bahkan lebih sulit untuk melarikan diri dan melawan. Darah spesial mengalir keluar dari tubuh Chaos Womb, dia mengaum penuh ketakutan. Aliran darah berubah menjadi metode serangan, terkondensasi menjadi duri tanah, dan menyerang Wang Xian dan yang lainnya. Hati-hati, Wang Xian mengingatkan, tubuhnya bergetar, dan dia berada di sebelahnya, dan pendamping Elf Lingling muncul di sampingnya. Saat ini, pendamping Elf Lingling dan klon hantu belum disertai dengan kenaikannya, jadi dia memiliki kekuatan tempur dari alam keberuntungan Tianyuan.
Alasannya adalah energinya tidak cukup, wilayah Wangxian tidak cukup. Sebagian besar kemampuan Wangxian untuk memiliki klon hantu dunia bawah disebabkan oleh pohon leluhur. Pohon leluhur mendukung sebagian energi klon hantu. Tapi sekarang pohon leluhur belum mencapai ranah keberuntungan Tianyuan, bagaimana mungkin klon hantu memiliki kekuatan keberuntungan Tianyuan? Hal yang sama berlaku untuk elf pendamping. Mereka mengandalkan Wangxian, tetapi mereka juga mengandalkan pohon leluhur. Namun, Lingling saat ini masih berpengaruh besar pada Wangxian. Klon hantu, itu tidak akan berhasil. Lingling muncul, dan buku kutukan air terlarang langsung jatuh ke tangannya. Membunuh. Serang. Wangxian berteriak rendah, Lingling mengambil buku mantra air terlarang dan mulai melepaskan mantra terlarang di atasnya. Mesin penggiling 5 elemen Wangxian dan Lin Niu menyerang Chaos Womb Beast lagi pada saat yang sama. Kekuatan serangan yang kuat dengan mudah menekan Chaos Womb sekali lagi. Bahkan jika binatang cacing membuat pukulan putus asa, itu masih tidak bisa menekan energi dan serangan Wangxian. Au, teriakan Chaos Womb Beast terus terdengar. Cederanya semakin parah. Tidak bisa menolak, cacing kacau ini benar-benar tak tertahankan. Itu akan segera dibunuh. Wangxian melihat pemandangan ini dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Setiap bagian dari tubuh binatang cacing yang kacau ini adalah harta yang ganas. Giginya bisa membuat senjata yang lebih kuat dari harta bawaan. Daging dan darahnya adalah sumber daya terbesar bagi pembudidaya atribut bumi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa cacing kacau yang satu ini dapat membuat istana naga melahirkan setidaknya 20 murid yang berada di puncak penguasa alam semesta. Ini adalah kekuatan mayat keberuntungan Tianyuan yang kuat. Bahkan, jika ada peluang dan kuota, keberuntungan Tianyuan bisa lahir. Tentu saja, di alam semesta Jiuyuan, bahkan tidak memikirkan keberuntungan Tianyuan dengan atribut tanah kelahiran. Atribut bumi adalah keberuntungan Tianyuan, dan dia adalah orang kuat dari klan Xuanwu. Wangxian dan yang lainnya mengepung, dan vitalitas cacing kacau ini semakin berkurang, semakin berkurang. Pada saat yang sama, dua Chaos Womb Beast lainnya juga menderita serangan mengerikan di posisi luar. Ratu Peri, 12 penyihir leluhur, serangan mereka sama sekali bukan sesuatu yang mampu dilakukan cacing kekacauan. Kedua cacing kacau itu juga memiliki banyak darah di tubuh mereka. Terutama serangan dari 12 penyihir leluhur terlihat sangat aneh. Terkutuk, gelap, kacau. Semua jenis energi menyambut cacing yang kacau itu. Vitalitas dari dua cacing kacau juga semakin kecil dan semakin kecil. Tiga binatang kekacauan benar-benar ditekan. Ketiga binatang kekacauan ini akan dibunuh. 12. Penyihir leluhur begitu kuat. Binatang kekacauan ada di tangan mereka, dan tidak ada cara untuk melawan, serangannya juga sangat aneh dan menakutkan. Saya tidak tahu tuan mana yang dapat membunuh monster kekacauan terlebih dahulu, tetapi Raja Naga benar-benar diselimuti oleh 9 jenis energi, jadi saya tidak dapat melihat pertempuran di dalam dengan jelas, nih. Ratu Elf itu sama di sana. Semua murid kuat dari Jiuyuan Universe terus berdiskusi di luar. Pertempuran ini bisa dikatakan sangat mengejutkan mereka. Pertempuran antara keberuntungan Tianyuan yang kuat begitu menakutkan. Au, pada saat ini, tangisan menyedihkan dari binatang buas datang. Terletak di 12 penyihir leluhur, tubuh Chaos Womb Beast bergetar hebat, dan vitalitasnya dengan cepat menghilang. Ini adalah kekuatan kutukan, kekuatan yang sangat menakutkan. Binatang cacing yang kacau itu akan segera dihancurkan. Segera, Chaos Womb Beast itu benar-benar musnah. Hal ini membuat para murid dari yang kuat yang menyaksikan pertempuran melihat ekspresi terkejut di wajah mereka. 12 penyihir leluhur memimpin dalam menghancurkan Chaos Womb Beast. 12 penyihir leluhur dari keluarga penyihir begitu kuat. Mereka bukan ciptaan Tianyuan yang sebenarnya, tetapi mereka dapat mengeluarkan kekuatan yang begitu menakutkan. Sungguh menakjubkan. Sejumlah besar murid yang kuat berkata dengan takjub. Setelah 12 penyihir leluhur memusnahkan Chaos Womb Beast, mereka segera menyingkirkan mayatnya dan melihat ke samping. Ratu Peri akan segera dapat menghancurkan binatang cacing yang kacau itu, dan vitalitas dari binatang cacing yang kacau itu dengan cepat melemah di sisi Raja Naga. Penyihir leluhur dengan 10 tangan melirik dan berkata. Tanda seru. Tidak mengherankan jika Ratu Elf mampu menghancurkan cacing kekacauan. Bagaimana Raja Naga bisa begitu cepat? Ketahanan dan energi cacing kekacauan benar-benar ditekan. Kekuatannya tidak sesederhana yang kita lihat. Penyihir di tengah melihat ke arah Jiuyuan Longyu dan berkata. Ada sedikit keterkejutan dan keterkejutan di matanya. Bagaimana kekuatan Raja Naga, ditambah dengan kekuatan tunggangannya, dengan sempurna menekan cacing yang kacau balau.
Dan sekarang vitalitas Chaos Womb Beast menghilang dengan cepat, dan akan mati, yang juga berarti bahwa Raja Naga dan yang lainnya memiliki kekuatan untuk melawan keberuntungan Tianyuan yang kuat di level kontrol. Seperti yang mereka duga, itu terletak di tempat yang diselimuti oleh energi 9 warna. Cahaya 9 warna perlahan menghilang. Sosok Wang Xian dan Lin Niu terbang keluar. Adapun lokasi di dalam, Chaos Womb telah menghilang. Itu telah disingkirkan oleh Wang Xian. 3 lawan 1, mudah dibunuh. Hah? Wang Xian memenggal Chaos Womb Beast begitu cepat, tidak jauh, Ratu Elf menoleh, wajahnya penuh keheranan. Tampaknya kamu menyembunyikan kekuatanmu, Raja Naga. Ratu Elf tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dan melihat cacing yang kacau di depan lagi sepertinya aku akan membunuhnya secepat mungkin. Hehe, itu. Chaos Womb saya terlalu lemah. Ketika Wang Xian mendengar ini, dia tersenyum tipis, dan memandang ke-12 penyihir leluhur yang telah memburu binatang cacing. 12 senior benar-benar luar biasa, aku mengagumi mereka. Dia berkata dengan sopan kepada 12 penyihir leluhur. Mereka telah bekerja sama sekali, dan mereka dianggap sebagai mitra yang baik. Hehe, kita ber-12 bergabung untuk mencapai langkah ini. Kamu tidak bisa dibandingkan dengan Raja Naga. Zhu di tengah tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saat ini, mereka memang sedikit terkejut. Kekuatan yang diperlihatkan Wang Xian sudah mampu bersaing dengan mereka. Raja Naga dan yang lainnya juga membunuh binatang kekacauan, dan Raja Naga dan yang lainnya sangat kuat. Lagi pula, Raja Naga memiliki bawahan di tingkat Tianyuan, jadi normal untuk cepat. Ini tidak normal sama sekali. Berapa lama level ini? Dalam waktu sesingkat itu, sudah sangat menantang untuk dapat bersaing dengan pembangkit tenaga listrik Tianyuan kuno seperti Ratu Elf. Ya, berapa lama apakah Raja Naga sudah berlatih? Ratu Elf dan 12 penyihir leluhur sudah berapa lama mereka berlatih? Sulit dipercaya bahwa Raja Naga dapat mencapai langkah ini, yang juga berarti bahwa kekuatan Istana Naga dapat diperingkat di depan di antara semua balapan puncak. Melihat bahwa Wang Xian adalah orang kedua yang membunuh binatang kekacauan itu, wajahnya penuh keterkejutan. Satu persatu mereka mendiskusikan beberapa perbuatan Wang Xian. Namun, wajah ketiga Raja Phoenix dari klan Phoenix sangat bermartabat saat ini, bahkan sedikit jelek. Dengan kekuatan mereka, mereka memiliki pemahaman tentang alam penciptaan Tianyuan. Pahami juga pembagian entry, control, avenue, dan chaos. Mereka tahu bahwa jika mereka membiarkan Kaisar Phoenix mengambil tindakan terhadap binatang kekacauan ini, mustahil untuk membunuhnya. Dan Raja Naga dari Istana Naga bisa melakukannya. Memanen, Dragon Palace Dragon King dan yang lainnya bisa membunuh Chaos Beast sendirian. Ini sudah berarti bahwa kekuatan Raja Naga dan Istana Naga lebih kuat dari Kaisar Phoenix mereka. Ini jelas bukan kabar baik bagi keluarga Phoenix. Bahkan berpotensi krisis, karena keluhan antara klan Phoenix dan Istana Naga belum sepenuhnya terselesaikan. Mereka tidak seperti klan Malaikat, keluhan antara klan Malaikat dan Istana Naga, selama klan Malaikat tidak mengejarnya dan menundukkan kepala, Istana Naga juga tidak akan mengejar mereka. Tapi klan Phoenix mereka terlibat dalam masalah dengan klan Shenlong. Oleh karena itu, keluhan antara klan Phoenix dan Istana Naga pada akhirnya dapat diselesaikan. Dan akhir cerita ini akan menjadi pertempuran besar. Semakin kuat Raja Naga dan Raja Naga, semakin berbahaya klan Phoenix. Untungnya, aku tidak benar-benar berhadapan langsung dengan Raja Naga dari Istana Naga. Ini benar-benar tidak dapat dipecahkan. Tidak jauh dari sana, Raja Malaikat cerah dari klan Malaikat melihat pemandangan ini, dan merasa sedikit takut pada dirinya, jantung. Saya sedikit beruntung karena saya tidak sampai ke tempat kematian tanpa akhir dengan Istana Naga. Dulu, jika Anda menderita sedikit kerugian, Anda harus menderita sedikit kerugian. Meskipun dikatakan bahwa orang kuat yang menguasai alam semesta di puncak dibunuh oleh Raja Naga, dia kemudian dibangkitkan. Dibandingkan dengan menyinggung kekuatan yang begitu kuat. Kerugian kecil itu bukan apa-apa. Raja Malaikat Kegelapan di sebelahnya juga mengangguk setuju. Bahkan jika Kaisar Malaikat mereka ada di sini sekarang, melihat pemandangan ini, saya merasa sangat bersyukur di dalam hati. Mereka tahu bahwa ada juga divisi di alam keberuntungan Tianyuan. Itu juga karena mereka tahu bahwa mereka akan takjub dan kaget. Mata pembangkit tenaga balap puncak lainnya juga sedikit berkedip. Oh! Ketika semua murid pembangkit tenaga listrik alam semesta 9 asal sedang berdiskusi, Ratu Elf juga mulai menunjukkan kekuatannya, dan langsung memerintahkan elf pendamping untuk memberkati serangannya. Di bawah tembakan panah terus-menerus,
Chaos Womb Beast terakhir benar-benar musnah. Dengan lambaian tangannya, Ratu Elf menyingkirkan tubuh Chaos Womb Beast. Hadiah kecil bukanlah rasa hormat. 12 penyihir leluhur melihat Ratu Elf menghancurkan binatang cacing kekacauan terakhir. Dengan lambaian tangannya, 2 potong daging cacing masing-masing terbang ke arah Wang Xian dan Ratu Elf. Ini juga dapat dianggap sebagai hadiah bagi Wang Xian dan Ratu Elf untuk mengepung Chaos Womb Beast dan memberitahu mereka tentang berita tersebut. Hadiahnya adalah sepotong daging dan darah, tidak lebih, tidak kurang. Untuk Wang Xian dan Ratu Elf, mereka tidak lagi merasa hilang. Tanpa 12 penyihir leluhur bergegas, mereka masih tidak akan bisa membunuh 3 cacing kacau. Ini masalah kecil. Aku beruntung kali ini. 3 Chaos Beast terbang ke pintu. Kata Ratu Elf dengan suasana hati yang baik. Hehe, itu benar. Kami mencari dalam kekacauan, tetapi kami tidak menemukan harta berharga. Ini adalah keberuntungan, terutama Raja Naga. Keberuntunganmu sangat bagus, kata Zhu sambil tersenyum. Tanda seru. Hehe, keberuntunganku sangat bagus. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Bekerja sama lagi, selamat bekerja sama, lain kali ada yang bisa bekerja sama, Raja Naga, Anda bisa memberitahu kami, kecepatan kami sangat cepat. Zhu Wu di tengah terus dengan sopan. Berkata kepada Wang Xian, oke, tidak masalah. Wang Xian mengangguk. Oh, sepertinya Raja Naga pernah bekerja sama dengan keluarga penyihirmu. Apakah kamu mendapatkan harta yang bagus? Ratu. Peri mengangkat alisnya. Mayat cacing kacau ini tidak terlalu berguna bagi keluarga peri kita. Harta dengan kayu atribut dapat diperdagangkan. Kami hanya mendapatkan beberapa fragmen dari Dewa Elemen, bukan atribut kayu. 12 penyihir leluhur menggelengkan kepalanya dan menjawab. Itu bagus. Ratu Peri tersenyum, dan kemudian terbang ke samping. Jika kamu menemukan harta karun jenis kayu dan ingin menukarnya dengan mayat cacing yang kacau, aku sangat senang di sini. Wang Xian. Melihat Ratu Peri pergi, dia juga mengangguk ke arah 12 penyihir leluhur, dan terbang menuju posisi Istana Naga. Kali ini, dia mendapatkan mayat cacing kacau, yang dia rencanakan untuk digunakan untuk melatih para murid Istana Naga. Kembangkan sekelompok murid yang berada di puncak penguasaan alam semesta. Di sekitar lokasi, sekelompok ahli dan murid dari alam semesta Jiu Yuan melihat Wang Xian dan yang lainnya terbang keras masing-masing, dan memandang dengan sedikit iri. Kali ini, penerimaan keluarga penyihir, keluarga elf, dan Istana Naga terlalu besar. Perdana Menteri Turtle, pilih 20 murid dari atribut bumi dan biarkan mereka datang ke sini. Perintah Wang Xian kepada Perdana Menteri Turtle. Gunakan sumber daya di tangan Anda untuk melatih murid tempur teratas Istana Naga. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Turtle segera menjawab. Untuk periode waktu berikutnya, Wang Xian tidak meninggalkan pohon kekacauan, tetapi menginstruksikan para murid Istana Naga untuk berlatih. Ratusan tahun kemudian, seorang pria kuat bernama Jiu Yuan Universe datang ke sini satu persatu. Keberuntungan Tian Yuan yang kuat dari klan Xuan Wu datang dan bertanya kepada Wang Xian apakah dia akan memperdagangkan mayat Chaos Womb Beast, tetapi Wang Xian menolak. Mayat Chaos Womb Beast adalah harta langka untuk dipupuk oleh para murid. Istana Naga memiliki murid atribut bumi, jadi tentu saja mereka tidak akan memperdagangkannya. Dan setelah kedatangan seorang ahli peramal Tian Yuan yang terkenal, kekuatan Wang Xian dan yang lainnya juga mengejutkan hati semua ahli peramal Tian Yuan. Mampu membunuh binatang cacing yang kacau melambangkan kekuatan Raja Naga Lin Yu dan yang lainnya, yang sebanding dengan pembangkit tenaga peramal Tian Yuan di tingkat kontrol. Di seluruh alam semesta Jiu Yuan, hanya 12 penyihir leluhur dari klan Ming, Elf, klan Xuan Wu, dan klan penyihir yang memiliki kekuatan tempur untuk mengontrol tingkat keberuntungan Tian Yuan. Sisanya semua adalah eksistensi tingkat pemula. Ini juga berarti Istana Naga lebih kuat dari mereka. Ditambah dengan fakta bahwa Istana Naga memiliki 2 peramal Tian Yuan yang kuat, mobilitas semacam ini tidak sebanding dengan ras puncak lainnya. Ketika Kaisar Phoenix dari klan Phoenix mendapat berita, ekspresinya sangat memalukan. Tampaknya klan Phoenix kita harus memupuk kekayaan Tian Yuan yang kuat, jika tidak, Raja Naga dari Istana Naga. Di klan Phoenix, Kaisar Phoenix duduk di sana, wajahnya terus berubah. Jejak rasa dingin melintas di matanya, dan kemudian dia melihat murid atribut air dari keluarga Phoenix. Dari 15 murid atribut air yang memiliki potensi untuk membuat terobosan, klan Phoenix saya menempati 6. Kemungkinannya sangat tinggi. Salah satunya harus dipromosikan ke alam ciptaan surgawi. Harus. Kaisar Phoenix terus mengatakan, ada sedikit rasa percaya diri di wajahnya. Ketika nasib Tian Yuan klan naga ilahi jatuh,
dia membuat beberapa pengaturan dan membuat beberapa persiapan. Kalau tidak, klan Phoenix tidak akan memiliki begitu banyak pembangkit tenaga atribut air yang mendominasi alam puncak. Terutama Raja Air Phoenix. Dia merasa bahwa kemungkinan Raja Phoenix Air menerobos sangat tinggi. Selama Raja Phoenix Air menerobos, klan Phoenix-nya juga akan memiliki 2 ciptaan surgawi. Saat itu, dia juga tidak akan takut dengan Istana Naga. Berinvestasi di Ratu Air Terapung. Waktu berlalu. Sekarang, di alam semesta Jiu Yuan, status Istana Naga telah meningkat pesat. Kedatangan Wang Xian, Istana Naga dari 2 makhluk surgawi yang kuat. Dengan kuat memenggal kepala binatang cacing yang kacau di alam kekayaan Tianyuan, biarkan para murid dari semua pembangkit tenaga ras puncak di alam semesta Jiu Yuan menyadari kekuatan Istana Naga. Tidak ada kekuatan yang harus diremehkan. Bahkan balapan puncak kuno itu, keberuntungan Tianyuan kuno. Istana Naga saat ini hanya sedikit lebih lemah daripada saat klan Shenlong berada di puncaknya. Titik ini perlahan akan terhapus seiring waktu. Wang Xian membimbing para murid Istana Naga untuk berkultivasi di pohon kekacauan, dalam sekejap mata, 100 juta tahun lagi telah berlalu. Dia berdiri di dahan pohon kekacauan, sedikit memejamkan mata dan merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Wang Xian memiliki atribut air di tubuhnya, dan dengan penginderaan kekuatan penuhnya, dia dapat merasakan kekuatan dan kelemahan dari orang kuat atribut air di sekitarnya, serta jumlah energi di tubuhnya. Ketiganya memiliki peluang terbaik untuk menembus alam surga. Gumam Wang Xian, Raja Phoenix Air dari keluarga Phoenix, Ratu Air Terapung dari negeri Dongeng, dan cendekiawan dari garis keturunan bijak. Masih ada sekitar 100 juta tahun sebelum waktu yang disepakati yaitu 500 juta tahun. Ketiganya memiliki potensi paling besar. Terutama Raja Phoenix Air dan garis keturunan orang bijak, di belakang mereka ada orang-orang kuat di alam surga dan bumi. Ratu Air Terapung dari Kerajaan Abadi adalah salah satu penguasa Kerajaan Abadi. Ada 3 raja di seluruh negeri Dongeng. Pada saat yang sama, mereka juga bersaudara. 3 bersaudara mendirikan Kerajaan Peri. Kerajaan Abadi adalah kekuatan yang lahir setelah malapetaka terakhir, dan tidak ada keberuntungan Tianyuan yang kuat untuk duduk di dalamnya. Kemungkinan untuk mencoba mengendalikannya terlalu kecil, tapi itu bisa membuatnya berdiri di garis depan Istana Naga. Wang Xian berpikir dalam hati. Dia pasti bertaruh pada harta karun itu. Sekarang alam semesta Jiu Yuan memiliki kuota untuk penciptaan Tianyuan, dalam situasi aslinya, dia tidak perlu bertarung atau berpartisipasi. Tetapi untuk klan Phoenix, ada peluang untuk memiliki satu lagi pembangkit tenaga peramal Tianyuan. Ini sama sekali tidak diizinkan oleh Wang Xian. Perdana Menteri Penyu, pergi dan panggil Ratu Air Terapung ke sini. Wang Xian mengirim transmisi suara ke Perdana Menteri Penyu. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera menjawab, dan segera terbang menuju Kerajaan Abadi. Segera, di Kerajaan Abadi, 3 sosok mengikuti Perdana Menteri Gui dan terbang ke arah kami. Di antara ketiga sosok itu, ada seorang wanita berjaket biru. 2 lainnya adalah pria parubaya berbaju zirah. Penampilan mereka agak mirip. Raja Naga, Ratu Air Terapung ada di sini, dan ada 2 raja lain dari Kerajaan Abadi. Perdana Menteri Turtle terbang mendekat dan membungkuk kepada Wang Xian. Salam untuk Raja Naga, Ratu Air Terapung dan mereka bertiga membungkuk dengan hormat kepada Wang Xian. Ada kekuatan dan kelemahan. Bahkan Kerajaan Abadi adalah ras puncak, tetapi mereka tidak memiliki pembangkit tenaga listrik dari alam keberuntungan Tianyuan. Tetapi bahkan jika mereka memiliki kekayaan Tianyuan yang kuat, ketika mereka bertemu dengan peramal Tianyuan lainnya, mereka masih harus bersujud untuk memberi penghormatan kepada mereka. Ratu Air Terapung, kan? Dia cukup kuat, dan pencapaian atribut airnya sudah sangat tinggi. Wang Xian menatap Ratu Air Terapung dan berkata sambil tersenyum. Kamu masih tak tertandingi dengan Raja Naga. Ratu Air Terapung segera membungkuk dan menjawab. Sebelum aku memanggilmu, apakah ada nasib baik Tianyuan lainnya yang memanggilmu? Wang Xian bertanya langsung. 2 orang dewasa mengatakan sesuatu kepadaku. Ratu Air Terapung ragu sejenak, dan berkata tanpa menyembunyikan apapun. Sebelumnya, Tian Yuan Fortune telah menghubunginya. Maknanya juga sangat jelas, untuk berinvestasi padanya. Ketika Ratu Air Terapung menerima pesan ini, dia masih sangat bersemangat, tetapi segera dia menjadi tenang. Pesaingnya juga memiliki kekayaan Tianyuan yang kuat di belakangnya. Masih ada celah antara dia dan pihak lain. 2 pesaing Anda yang lain, mengandalkan kekayaan Tianyuan, tidak sebanding dengan Anda. Tentu saja, menerobos kekayaan Tianyuan lebih bergantung pada pemahaman pribadi.
Anda masih memiliki peluang besar, dan peluang ini setidaknya 20%. Ingin berinvestasi padamu. Wang Xian berkata, dan dengan gerakan telapak tangannya, pecahan elemen yang dikaitkan dengan air muncul di tangannya. Ketika pecahan unsur muncul, Ratu Air Terapung sedikit gemetar, menatap pecahan unsur air dengan tak percaya. Ini adalah fragmen Dewa Elemen, dan Dewa Elemen, lebih kuat dari Chaos Womb Beast yang kita buru belum lama ini. Kamu seharusnya bisa merasakan energi aslinya. Total 7 keping. 7 keping fragmen unsur ini akan menambah 10 master alam semesta atribut air ke Istana Naga, dan tidak akan ada masalah sama sekali. Wang Xian berkata padanya, Raja Naga, aku bisa merasakan energi yang datang dari dalam. Aku tahu betapa berharganya mereka. Kata Ratu Air Terapung dengan tatapan yang agak berapi-api. Raja Naga, kamu mengambil harta yang sangat berharga dan ingin berinvestasi pada saudara perempuanku. Apa yang harus kita lakukan? Pria Parubaya berjanggut di sebelah Ratu Air Terapung bertanya pada Wang Xian dengan mata berkedip. Saya ingin berinvestasi, fragmen elemen adalah salah satunya, dan ada yang lain, tunggu saya selesai. Wang Xian tersenyum dan melanjutkan, saya berada di alam semesta lain, dan saya mengenal pria kuat dengan atribut air Tianyuan, itu di sana dan biarkan dia membimbingmu. Setelah kata-katanya jatuh, Ratu Air Terapung membuka mulutnya. Dua orang parubaya di sampingnya juga menatap dengan mata terbelalak, penuh keterkejutan. Bisakah Anda membiarkan atribut air ahli keberuntungan Tianyuan memberikan saran? Ini hanyalah kesempatan besar bagi orang kuat yang ingin menerobos ciptaan surgawi. Raja Naga, aku tidak bisa menolak tawaranmu, tapi aku ingin tahu berapa harga yang harus kubayar. Ratu Air Terapung meraih sudut jaketnya dan bertanya pada Wang Xian. Istana Naga akan mengadakan pertempuran besar dengan klan Phoenix. Jika kamu menerobos alam penciptaan Tianyuan, kamu harus berdiri di depan yang sama dengan Istana Nagaku sampai klan Phoenix dihancurkan, untuk menerobos ke ranah penciptaan Tianyuan, maka Anda akan investasi saya gagal, Anda hanya perlu mengembalikan fragmen elemen yang tersisa, tidak perlu membayar berapapun harganya. Hal lain, saya tidak meminta Anda Xiangwo untuk melakukan apapun, ini adalah harga yang harus kamu bayar, kamu yang memutuskan. Kata Wang Xian kepada mereka. Ini permintaan yang dibuat oleh Wang Xian, permintaan ini tidak terlalu tinggi, dan tidak terlalu tinggi. Tetapi jika Anda ingin mendapatkan peluang besar, Anda harus menanggung akibatnya. Wang Xian mampu memberikan kondisi ini, yang dinilai cukup baik. Lagi pula, peramal Tianyuan lainnya tidak mungkin mengolah Ratu Air Terapung seperti Wang Xian. Bahkan peramal Tianyuan lainnya bahkan sulit mencapai 1/5 dari apa yang dibawa Wang Xian. Lagi pula, di belakang pesaing Ratu Air Terapung adalah ras mereka, ras dengan Tianyuan. Berinvestasi di bawah Ratu Air Terapung. Ratu Air Terapung dan dua orang parubaya lainnya sedikit mengubah ekspresi mereka ketika mendengar permintaan Wang Xian. Sebelum mereka datang ke sini, mereka memiliki beberapa tebakan di hati mereka. Namun, Raja Naga langsung mengatakan bahwa dia akan menghancurkan keluarga Phoenix di masa depan, yang masih mengejutkan mereka. Ini untuk hidup selamanya dengan klan Phoenix. Ya, kami setuju. Ekspresi pria parubaya berjanggut itu berubah, dia melirik Ratu Air Terapung, dan kemudian matanya tertuju pada Wang Xian, dan menjawab. Mereka tidak ragu-ragu. Sungguh, apa yang dibawakan Wang Xian terlalu menggoda. Kondisi yang dinyatakan terlalu menggoda. Hanya ketika menerobos ke ranah nasib baik Tianyuan, ia perlu memikul tanggung jawab ini. Dan jika Ratu Air Terapung menerobos ke dunia keberuntungan Tianyuan, maka negeri dongeng mereka akan memiliki keberuntungan Tianyuan yang kuat. Tempat terakhir di Jiuyuan Universe. Kuota ini terlalu berharga, sekali Anda melewatkannya, Anda tidak akan pernah mendapatkannya di masa mendatang. Kuota ini, membayar harga tersebut, tidak terlalu besar. Melihat bahwa kakak dari Ratu Air Terapung setuju, Wang Xian mendarat di atas Ratu Air Terapung dengan senyuman di wajahnya. Ya, Ratu Air Terapung mengangguk. Oke, jika kamu menerobos ke ranah penciptaan Tianyuan, kita akan berada di level yang sama. Jika aku tidak yakin, aku tidak akan menghancurkan keluarga Phoenix. Aku akan memberimu fragmen elemen ini. Wang Xian melambaikan tangannya dan mengambil 7 elemen, serahkan potongan itu langsung ke Ratu Air Terapung. Terima kasih Raja Naga atas kultivasi Anda. Jika saya dapat menerobos di masa depan, saya akan memenuhi janji saya dan tidak akan mengecewakan Anda, Raja Naga. Ratu Air Terapung segera berterima kasih kepada Wang Xian karena telah memberinya 7 fragmen elemen. Sama-sama, kami juga bekerja sama. Tentu saja,
Tujuan utamanya adalah untuk mencegah klan Phoenix memiliki satu orang lagi dari alam Tianyuan. Jawab Wang Xian dengan jujur, dan tidak ada yang disembunyikan. Ratu Air Terapung sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian, dan mau tidak mau bertanya bagaimana jika aku menolakmu, Raja Naga. Tanda tanya. Wang Xian menjawab sambil terkekeh. Kalau begitu aku sangat berterima kasih atas pilihan ini, Raja Naga, aku akan segera kembali berlatih dan berusaha untuk menyelesaikan terobosan. Jantung Ratu Air Terapung berdetak kencang, dan dia membungkuk kepada Wang Xian. Oke, setelah waktu yang disepakati 500 juta tahun habis, aku akan membawamu ke alam semesta lain, dan biarkan pria kuat dengan atribut air Tianyuan memberimu nasihat. Wang Xian berkata padanya, lalu melambaikan tangannya. Terima kasih, Raja Naga. Ratu Air mengambang berterima kasih lagi, lalu terbang keluar. Raja Naga ini benar-benar memberikan semua fragmen elemen yang sangat berharga kepada adik perempuanku, dan dia tidak membatasi kerja sama kita atau memberikan jaminan apapun. Mereka bertiga terbang menuju kerajaan peri. Di sebelah kanan, saudara kedua dari Ratu Air Terapung mau tidak mau berbicara. Karena Raja Naga tidak mengkhawatirkan kepulangan kita, bahkan jika kekuatan adik perempuannya menerobos, selama kita tidak memenuhi janji kita, dengan kekuatannya, dia dapat menghancurkan adik perempuan dan negeri dongeng kita. Sejarah perkembangan Istana Naga, naik ke sejarah, dan Raja Naga juga tahu bahwa kita tidak berani gagal memenuhi janji kita. Pria parubaya berjanggut di sebelah kiri menjawab. Sejarah perkembangan dan kebangkitan Istana Naga ada di sepanjang jalan. Tidak peduli apa ras Anda, bahkan dua ras utama Malaikat Phoenix. Selama kamu berani memprovokasi Istana Naga, maka Istana Naga akan berani bertarung sampai mati. Di Istana Naga saat itu, Raja Naga belum begitu kuat sehingga berani menghadapi dua balapan puncak. Jika kerajaan abadi mereka tidak berani memenuhi janjinya, maka diperkirakan dengan karakter Raja Naga, kerajaan abadi tidak akan menyerah. Terlebih lagi, saat ini, dengan kekuatan Raja Naga dan yang lainnya, tidak terlalu sulit untuk membunuh Tianyuan yang kuat yang baru saja menerobos. Itu benar, gadis kecil, ini adalah kesempatan untuk kerajaan abadi kita, dan ini juga kesempatan untukmu. Raja Naga dari Istana Naga ingin melatihmu dengan seluruh kekuatannya. Sumber daya di tangan Raja Naga ini adalah pasti tidak lebih lemah dari Kaisar Phoenix dan Saint Hetian, bahkan dia tahu atribut air dari alam semesta lain harus lebih kuat, dan kamu memiliki peluang besar, jadi kamu harus merebutnya. Pria parubaya di sebelah kanan mengangguk dan diarahkan ke arah Ratu Air Terapung. Kakak dan kakak kedua, aku akan melakukannya. Ratu Air Terapung mengangguk berat. Ini adalah kesempatan besar baginya. Dia juga mendapat dukungan kuat dari penciptaan Tianyuan di belakangnya, dan dia tidak lebih lemah dari dua pesaing lainnya. Bahkan apa yang Raja Naga keluarkan, dia merasa pihak lain mungkin tidak memilikinya. Harus menerobos. Ratu Air Terapung membuat keputusan rahasia di dalam hatinya untuk kembali ke dunia tempat dia tinggal di kerajaan abadi dan segera mulai berlatih. Kuharap aku bisa menerobos. Wang Xian bergumam ketika dia melihat Ratu Air Terapung pergi. Kali ini investasinya sangat besar. Jika tidak ada pengembalian, itu akan menjadi kerugian besar. Bas-bas. Waktu berlalu hari demi hari, dan pada hari ini, sosok dengan kekuatan besar terbang satu persatu. Wang Xian merasakannya dan melihat sekeliling. Waktu 500 juta tahun telah tiba, dan semua peramal Tianyuan yang kuat juga sangat mementingkan masalah ini. Gumamnya, semuanya, ayo berkumpul. Para murid yang berada di puncak penguasa alam semesta atribut air, datang ke sini juga. Tidak lama kemudian, suara Hetian Sein datang. Begitu sosok Wang Xian bergerak, dia langsung terbang dan melayang tidak jauh dari Sein Hetian. Salam, tuanku. Sekelompok murid yang berada di puncak penguasa alam semesta atribut air juga segera terbang, dan membungkuk kepada mereka. Di sekitarnya, selain Wang Xian, 8 peramal Tianyuan tiba, dan ada juga 12 penyihir leluhur. Mata Wang Xian tertuju pada Ratu Air Terapung, merasakan kekuatan dan alamnya. Dibandingkan dengan 100 juta tahun yang lalu, dia dapat merasakan bahwa kekuatan Ratu Air Terapung telah meningkat pesat. Fragmen elemen masih sangat efektif. Kekuatan Ratu Air Terapung masih yang terdepan. Ratu Air Terapung dari Kerajaan Abadi, Raja Phoenix Air, dan Cendikiawan, ketiganya masih level tertinggi. Semuanya, kamu seharusnya benar. Jika kamu benar, ayo latih mereka bertiga. Sekelompok murid yang berada di puncak penguasa alam semesta atribut air di bawah, dan berkata kepada Wang Xian dan yang lainnya. Aku tidak keberatan. Wang Xian dan yang lainnya mengangguk. Oke, untuk periode waktu berikutnya,
kita akan menghabiskan puluhan juta tahun untuk menjawab semua pertanyaan kultivasi untuk mereka bertiga, dan kalian para murid lainnya juga akan memiliki kesempatan untuk mendengarkan dari pinggir. Saint Hetian berkata kepada mereka. Terima kasih, tuanku. Ratu Air Terapung dan yang lainnya berkata dengan penuh terima kasih. 12 penyihir leluhur, Raja Naga, dan Lin Niu dari Istana Naga, 12 penyihir leluhur, dan 8 pusat kekuatan esensi surgawi mengajari mereka selama ribuan tahun. Hampir dapat dikatakan bahwa lebih dari selusin peramal Tianyuan yang kuat mengajar mereka, ini jelas merupakan kesempatan besar. Ini bukan lagi 1 lawan 1, tapi 3 lawan 1, 4 lawan 1. Falling Shadow Demon Emperor. Dalam puluhan juta tahun ke depan, Wang Xian dan kelompok pembangkit tenaga listrik yang berasal dari surga akan membimbing budidaya sekelompok murid atribut air. Namun, dalam lebih dari 9 juta tahun, sesosok melayang di udara, matanya sedikit berkedip. Segera setelah itu, Wang Xian dan yang lainnya merasakan kekuatan yang sangat kuat memancar darinya. Wang Xian melihat sekeliling, dan matanya tertuju pada Falling Shadow Demon Emperor, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pada saat ini, energi pada tubuh Falling Shadow Demon Emperor sangat menakutkan. Bahkan Wang Xian merasa bulu kuduknya berdiri tegak. Senior Falling Shadow, apakah kamu kembali? Saint Hetian menatap Falling Shadow Demon Emperor, dan bertanya dengan terkejut di wajahnya. Meskipun Falling Shadow Demon Emperor selalu ada di sini, yang ada di sini hanyalah tiruannya. Klon ini selalu pendiam, dan bahkan dalam lebih dari 9 juta tahun, ia hanya berbicara selusin kata. Tidak terlalu banyak petunjuk untuk Ratu Air Terapung. Wang Xian dan yang lainnya juga tahu bahwa tubuh utama Kaisar Iblis Bayangan Jatuh tidak ada di sini. Itu hanya avatar. Meskipun itu adalah doppelganger, ia juga memiliki kekuatan memasuki tingkat keberuntungan Tianyuan untuk pertama kalinya. Falling Shadow Demon King, eksistensi terkuat di alam semesta Jiuyuan. Pembangkit tenaga tingkat Dao. Yah, aku kembali, dan aku mendapat berita di luar. Falling Shadow Demon Emperor mengangguk, matanya menyapu mereka berita yang relatif besar, di alam semesta dalam kekacauan, akan ada surga penciptaan ini adalah harta. Apa? Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Malaikat, Kaisar Phoenix, Saint Hetian dan bahkan Wang Abadi di sampingnya memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Harta kekayaan Tianyuan. Alam semesta ingin melahirkan harta setingkat ini. Harta tingkat keberuntungan Tianyuan ini jauh lebih langka daripada pembangkit tenaga peramal Tianyuan. Di alam semesta Jiuyuan, Wang Xian juga mempelajarinya dari Ratu Elf. Otak kebijaksanaan alam semesta adalah harta tertinggi dari tingkat peruntungan Tianyuan di sisi baiknya, tetapi harta ini terlalu tambahan dan tidak dapat ditundukkan. Saat ini, hanya Santo Hetian yang diakui olehnya. Namun meski begitu, dengan bantuan kekuatan otak kecerdasan kosmik, orang bijak Hetian dapat meletus di alam semesta Jiuyuan dengan kekuatan yang sebanding dengan penguasa surga di tingkat kontrol. Selain itu, Ratu Elf juga memberitahunya bahwa 12 penyihir leluhur dari keluarga penyihir harus memiliki harta kekayaan Tianyuan di tangan mereka. Selain itu, tidak lebih. Bahkan Raja Iblis Bayangan Jatuh tidak memiliki harta karun tertinggi keberuntungan surgawi Yuan. Bisa dibayangkan betapa berharganya harta ciptaan Tianyuan begitu berharga. Itu adalah harta yang bisa membuat nasib baik Tianyuan yang kuat mati-matian. Mantan klan Shenlong dan klan Zerg mati bersama demi bibit kekayaan Tianyuan. Senior Falling Shadow, apakah Anda memasuki alam semesta itu untuk dijelajahi? Pakar peramal Tianyuan keluarga kerajaan bertanya kepada Raja Iblis Falling Shadow. Aku masuk, tapi aku ditolak oleh alam semesta itu, dan aku hampir terbunuh oleh alam semesta itu. Raja Iblis Bayangan Jatuh menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana situasinya? Ahli peramal Tianyuan dari klan Xuanwu sedikit terkejut. Setiap alam semesta memiliki mekanisme perlindungan untuk setiap alam semesta, dan ada aturannya. Falling Shadow Demon Emperor menjawab jika kita ingin memasuki alam semesta lain, kekuatan kita akan ditekan oleh 3 tingkat. Ini adalah aturannya. Jika kita memiliki harta khusus, kita juga dapat menghindari aturan ini, tetapi, begitu kita menggunakan kekuatan yang tidak bukan milik alam semesta ini di alam semesta ini, kita akan dirasakan oleh alam semesta ini. Serangan kosmik, nasib baik Tianyuan tingkat Dao, tidak bisa menolak, setelah saya diserang, tubuh saya musnah seketika, untungnya saya memiliki harta, saya dapat dibangkitkan secara langsung. Kata Falling Shadow Demon Huang. Dia diserang belum lama ini, dan tubuh itu langsung dihancurkan. Ini membuatnya sedikit ketakutan. Bahkan jika Anda memiliki kartu truf,
agak menakutkan untuk dihukum oleh alam semesta dan langsung dihancurkan. Oh, Wang Xian mendengar kata-kata Kaisar Iblis Bayangan Jatuh, matanya berkedip sedikit, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ini Raja Naga dari Istana Naga, kan? Kekuatannya bagus. Ranah ini bisa memiliki kekuatan seperti itu. Mendengar keterkejutan Wang Xian, Raja Iblis Bayangan Jatuh menatapnya dengan 3 murid. Falling Shadow Demon Emperor berwujud manusia, tetapi seluruh tubuhnya hitam pekat dan bersisik di sekujur tubuhnya. Sepasang tanduk setan, dan 3 mata berwarna merah darah. Pada saat ini, matanya menatap Wang Xian, dan dia jelas merasakan alam asli Wang Xian. Alam semesta mendominasi dunia urutan ke-7. Dengan ranah ini, seseorang dapat memiliki kekuatan untuk memasuki keberuntungan Tianyuan untuk pertama kalinya. Kemudian penguasa alam semesta tingkat ke-8 mungkin dapat memiliki kekuatan untuk mengendalikan. Tingkat ke-9 memiliki kekuatan Dao. Adapun perasaan Raja Iblis Bayangan Jatuh puncak, dia juga kuat di jalan. Tapi tidak sampai kekacauan. Falling Shadow Demon King sedikit yakin akan hal ini. Mereka yang kuat dalam keberuntungan Tianyuan tidak membagi wilayah mereka dengan hati-hati. Semuanya masih dieksplorasi. Senior terlalu rendah hati. Saya punya pertanyaan. Di alam semesta lain, ada harta yang bisa lolos dari kekuatan penekan alam semesta. Mengapa pertempuran pecah dan dihukum oleh alam semesta untuk menyerang alam semesta lain? Dengan kekuatan penuh, dia tidak diserang. Wang Xian bertanya dengan ragu. Apa yang dikatakan Kaisar Iblis Bayangan Jatuh benar-benar berbeda dari apa yang ditemui Wang Xian. Raja Naga, apakah kekuatanmu menembus alam semesta itu? Hanya dalam hal ini kamu tidak akan dihukum oleh surga di alam semesta lain. Kata Raja Iblis Bayangan Jatuh. Faktanya, jika ada harta yang dapat menghindari kekuatan alam semesta yang menindas, dalam keadaan normal, bukanlah masalah besar untuk menggunakan kekuatan keberuntungan Tianyuan, tetapi ada juga premis bahwa itu tidak dapat digunakan semua. Selain itu, kekuatan yang Anda gunakan tidak dapat melebihi kekuatan yang terkuat di alam semesta ini. Jika tidak, Anda akan dirasakan oleh alam semesta ini, dan Anda bukanlah makhluk dari alam semesta ini. Ada aturan di alam semesta, dan ada batasan berapa banyak peramal Tianyuan yang kuat yang dapat dilahirkan di alam semesta. Terlebih lagi, lahirnya kekayaan Tianyuan yang kuat akan dicatat di alam semesta ini. Awalnya, ada 2 peramal Tianyuan di alam semesta ini, dan mereka dicatat oleh aturan alam semesta, kemudian tiba-tiba muncul 1, dan secara alami akan ditemukan dan dirasakan. Ada harta karun yang dapat dihindari untuk sementara, tetapi jika Anda langsung menyerang 2 peramal Tianyuan lainnya, aturan alam semesta akan dipicu, dan hukuman surga akan dikirim langsung. Berita keberuntungan Tianyuan harta karun tertinggi. Selain itu, di alam semesta, jika hanya 1 keberuntungan Tianyuan tingkat pemula yang lahir, sebuah pembangkit tenaga peramal Tianyuan di tingkat kontrol masuk ke dalam. Ada harta karun yang tidak akan diserang. Tapi ada satu hal, yaitu, Anda tidak bisa meledakkan kekuatan dahsyat Anda sendiri. Begitu pecah, ia akan diserang oleh hukum alam semesta. Serangan semacam ini tak tertahankan untuk keberuntungan Tianyuan yang kuat. Hah, itu benar. Wang Xian sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata Raja Iblis Bayangan Jatuh. Peningkatan kekuatannya memang dilakukan di dunia pedang dan sihir. Jika kamu ingin memasuki alam semesta lain untuk melakukan aktivitas, kamu harus mematuhi aturan alam semesta itu. Bahkan jika kamu menggunakan harta untuk menghindari aturan pertama, kamu juga harus berhati-hati, jika tidak kamu akan binasa jika ditemukan. Falling Shadow Demon Huang akhirnya menambahkan satu kalimat. Senior Falling Shadow, harta kekayaan surgawi jenis apa yang lahir di alam semesta? Peruntungan kekayaan surgawi yang kuat dari keluarga kerajaan bertanya lagi. Harta karun di tingkat penciptaan Tianyuan, ini adalah harta yang mutlak. Buat mereka semua merindukan harta yang tak tertandingi. Saya tidak tahu, berita ini diramalkan oleh seorang peramal di tingkat keberuntungan Tianyuan di alam semesta ramalan. Setelah dikonfirmasi, memang ada harta tingkat keberuntungan Tianyuan yang lahir di sana, orang-orang kuat dari tingkat keberuntungan Tianyuan. Kekuatannya hanya pada tingkat pemula, dan mereka juga mengetahui berita bahwa ada harta keberuntungan Tianyuan di alam semesta mereka. Tapi kelahiran harta keberuntungan Tianyuan bukanlah sebuah sensasi di alam semesta. Perlindungan diri membutuhkan pencarian yang mendetail. Namun, ketika itu benar-benar lahir, akan ada energi yang bocor. Jawab Kaisar Iblis Bayangan Jatuh, matanya menyapu mereka. Harta karun ini tidak lagi bersamaku, jika kamu tertarik, kamu bisa mencobanya. Pusat peramal Tianyuan di alam semesta itu sudah mengetahuinya,
jadi akan agak sulit untuk masuk ke dalamnya untuk mendapatkan harta peramal Tianyuan. Peramal Tianyuan. Dari klan Xuanwu berkata dengan sedikit cemberut. Itu tergantung pada keberuntungan, jika kamu beruntung, kamu masih bisa mendapatkannya. Raja Iblis Bayangan Jatuh berkata, hindari deteksi pembangkit tenaga peramal Tianyuan alam semesta ini, dan kemudian kunci harta kekayaan Tianyuan terlebih dahulu, lalu pergi. Keberuntungan, tetapi untuk harta Tianyuan Fortune, bahkan jika hanya ada 1% peluang, itu layak untuk dilakukan. Kata orang kuat Tianyuan Fortune dari klan Ming. Kelompok lain dari Tianyuan Fortune yang kuat mengangguk setuju. Sekalipun hanya ada 1% peluang untuk mendapatkan harta karun seperti itu, meski itu berarti menghabiskan ratusan juta tahun di sana, Anda tetap harus mencobanya. Jika mereka mendapatkan harta ini, itu akan menjadi keuntungan besar bagi mereka. Memasuki alam semesta itu, mereka yang menghindari harta karun alam semesta yang tertindas, jangan meledak dengan kekuatan alam ciptaan surgawi. Adapun mereka yang tertindas, kekuatanmu juga berada di puncak dominasi alam semesta, jadi aku sarankan agar Anda tidak menggunakan yang menghindari aturan alam semesta. Harta karun, langsung menanggung penindasan alam semesta. Dalam hal ini, alam semesta ini tidak akan menyerang Anda, tentu saja, dalam hal ini, Anda akan menghadapi serangan pembangkit tenaga ciptaan surgawi alam semesta. Saran Falling Shadow Demon Emperor. Lebih baik diserang oleh pembangkit tenaga ciptaan kosmik surgawi daripada diserang oleh aturan alam semesta. Serangan aturan kosmik bahkan membunuh Kaisar Iblis Bayangan Jatuh seketika. Ketika semua orang mendengarnya, mereka sedikit mengangguk. Terima kasih, Senior Falling Shadow, telah memberitahu kami berita ini. Hetian Sein dan yang lainnya berkata kepada Falling Shadow Demon King. Tidak, aturan kosmik itu sudah mengingat auraku, dan aku tidak bisa lagi memasukinya. Jika kamu bisa meningkat, itu juga merupakan berkah bagi alam semesta Jiu Yuan kita. Kata Kaisar Iblis Bayangan Jatuh dengan enteng. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, hatinya sedikit tenggelam. Beberapa pembangkit tenaga listrik di alam semesta 9 sumber, tetapi mereka mengutamakan semesta 9 sumber. Wang Xian juga merasa sedikit panas tentang harta surgawi ini. Dia akan memeriksanya. Wang Xian berpikir bahwa peruntungannya sangat bagus, jika dia bisa mendapatkan harta dari keberuntungan Tianyuan, itu akan sangat menakutkan untuk peningkatan kekuatan. Pohon leluhur di tubuhnya belum sepenuhnya matang, tetapi sudah menunjukkan efek yang menakutkan. Keberhargaan kekayaan Tianyuan jauh melampaui imajinasi. Kalau begitu mari kita coba keberuntungan kita. Kata 12 penyihir leluhur dengan mata berbinar. Perhatikan keamanan, masalah ini telah terungkap. Di sekitar alam semesta itu, sudah ada banyak peruntungan Tianyuan yang kuat di sekitarnya. Bahkan jika mereka telah mendapatkan harta dari keberuntungan Tianyuan, begitu mereka ditemukan, pertempuran besar akan meletus. Demon Emperor mengingatkan lagi. Ketika Ratu Elf dan yang lainnya mendengar berita itu, hati mereka sedikit bergetar, dan wajah mereka penuh dengan ekspresi serius. Wang Xian tidak tahu banyak tentang situasi dalam kekacauan itu. Dia sedikit penasaran, apakah ada hubungan antara pembangkit tenaga ciptaan surgawi dari berbagai alam semesta. Bagaimana berita itu menyebar? Sepertinya dalam kekacauan ini, ada banyak hal yang belum saya mengerti. Ini adalah koordinatnya. Butuh puluhan juta tahun bagimu untuk terbang ke sana. Raja Iblis Bayangan Jatuh melambaikan tangannya, dan sebuah koordinat memasuki pikiran mereka. Falling Shadow Demon Emperor melambaikan tangannya dan langsung pergi. Mari kita lupakan ajarannya, mari kita pergi ke alam semesta ini dulu dan mencoba keberuntungan kita. Setelah Kaisar Iblis Bayangan Jatuh pergi, rumah kekuatan keberuntungan Tianyuan dari klan Ming berkata langsung. Oke, pusat kekuatan lainnya semuanya terfokus pada berita mengejutkan, dan pada informasi tentang harta karun Tianyuan. Saya tidak punya pikiran untuk mengajar Ratu Air Terapung lagi. Mereka bergerak satu persatu dan terbang langsung ke arah sekitarnya. 12 penyihir leluhur terbang langsung ke kekacauan yang luas. Fushui, ayo pergi, aku akan membawamu ke suatu tempat. Wang Xian berkata kepada Ratu Fushui dengan mata berbinar. Itu Raja Naga. Ratu Air Terapung mengangguk. Dengan gelombang lengan Wang Xian, gelombang energi menyelimutinya, membawanya ke lokasi susunan teleportasi. Hah! Di belakang, Raja Phoenix Air dari keluarga Phoenix, cendekiawan dari garis keturunan bijak, dan semua orang kuat di sekitar melihat pemandangan ini dengan keheranan di wajah mereka, dan mata mereka bersinar terang. Raja Phoenix Air mengerutkan kening, dan segera mengejar Raja Phoenix tidak jauh. Wang Xian membawa pergi Ratu Air Terapung untuk membawanya ke pedang dan alam semesta sihir.
Selama periode waktu ini, dia telah meminta tubuh naga Void untuk setuju dengan Liu Lan untuk membantu membimbing Ratu Air Terapung. Setelah mengirim Ratu Air Terapung ke alam semesta pedang dan iblis, Wang Xian siap untuk segera pergi ke alam semesta yang disebutkan oleh Kaisar Iblis Bayangan Jatuh. Pergi mencari peluang. Liu Dao Universe. Liu Lan, maafkan aku. Di dunia pedang dan sihir, di tanah suci air mengalir, Wang Xian bergegas dengan Ratu Air Terapung, dan berkata padanya dengan senyum di wajahnya. Raja Naga Sopan, ini hanya masalah sepele. Liu Lan menggelengkan kepalanya. Tidak hanya dia tidak menolak Wang Xian membawa seorang murid yang berada di puncak penguasa alam semesta atribut air, tetapi dia senang melakukannya. Mereka telah mengalami kekuatan Wang Xian saat ini, dan dengan tambahan bawahan peramal Tianyuan, kekuatan mereka sebanding dengan seluruh pedang dan alam semesta sihir. Berteman baik dengan Wang Xian sekarang akan mendapat manfaat besar setelah malapetaka datang. Selain itu, Liu Lan dan Wu Wangtian berdiskusi, berencana melakukan beberapa transaksi dengan mereka setelah malapetaka datang di masa depan, bertukar pedang dan kedamaian alam semesta sihir. Oke, kalau begitu aku akan menempatkan murid ini di sini, ada sesuatu yang harus kutinggalkan. Wang Xian menangkupkan tangannya ke arah Liu Lan. Liu Lan mengangguk sambil tersenyum. Setelah Wang Xian meninggalkan dunia pedang dan sihir, dia datang ke alam semesta Jiu Yuan dan langsung memasuki kekacauan. Segera setelah itu, dia dan Lin Niu terbang ke arah yang sama. Falling Shadow Demon Emperor memberi koordinat pada Wang Xian dan yang lainnya. Koordinat ini dapat memberi Wang Xian arah yang jelas. Tahun dan bulan tidak dihitung dalam kekacauan, dan jutaan tahun dan puluhan ribu tahun berlalu dengan cepat. Wang Xian dan yang lainnya tidak melakukan eksplorasi apapun di jalan, jadi mereka tidak membuang waktu. 20 juta tahun kemudian, Wang Xian dan yang lainnya semakin dekat dengan koordinat. Hampir sampai. Merasakan ini, Wang Xian mengingatkan Lin Niu, kita harus lebih berhati-hati. Menurut apa yang dikatakan Kaisar Iblis Bayangan Jatuh, masalah ini telah terungkap, dan akan ada pusat kekuatan asal surgawi lainnya di sekitarnya. Tanda seru. Lin Niu mengangguk. Alam semesta berada dalam kekacauan, jika keberuntungan Tianyuan yang kuat berjalan dalam kekacauan, dia juga dapat bertemu dengan alam semesta lain. Namun, dalam keadaan normal, peramal Tianyuan yang kuat tidak akan masuk ke alam semesta yang asing. Setiap alam semesta dilindungi oleh aturan. Memasuki itu murni tindakan mencari kematian. Namun, akan berbeda jika ada harta karun agung ciptaan Tianyuan yang lahir di alam semesta ini. Wang Xian tidak tahu banyak tentang aturan dalam kekacauan, jadi lebih baik berhati-hati. Wang Xian dan Lin Niu melambat dan waspada terhadap situasi di sekitarnya. Ketika mereka terbang lagi selama beberapa jam, mereka tiba-tiba merasakan energi menakutkan datang dari posisi di depan. Bum bum bum, bum bum bum. Segera setelah itu, suara gemuruh berlanjut. Wang Xian dan Lin Niu menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Bos, sepertinya ada orang yang kuat di level pertempuran keberuntungan Tianyuan. Kata Lin Niu, sepertinya, ayo kita berkeliling. Kata Wang Xian, meninggalkan posisinya di medan perang. Terus terbang ke depan, dan segera dua sosok yang sedang bertarung muncul dengan jelas di depan mata Wang Xian. Ini adalah dua sosok besar, yang satu seperti gurita dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Ada duri tajam di tentakelnya, seperti monster perang. Pada saat ini, Tianyuan metalik menjadi orang yang kuat. Yang lainnya adalah Tianyuan Fortune, yang seperti dinosaurus, dan juga terbuat dari logam. Mereka penuh dengan cahaya keemasan, dan mereka bertarung dengan sangat sengit. Keduanya adalah pendatang baru di tingkat peramal Tianyuan, jadi aku tidak tahu kebencian macam apa yang mereka miliki. Lin Niu menatap mereka dan berkata, kedua peramal Tianyuan bertarung bersama, dan mereka masih berbicara dengan keras. Wang Xian dan yang lainnya hanya mendengar beberapa kata, tetapi mereka tidak tahu banyak tentang itu. Ada beberapa peramal Tianyuan di daerah sekitarnya. Wang Xian melihat sekeliling, dan di bawah pelantikannya, setidaknya ada 3 atau 4 peramal Tianyuan di sekitar. Mereka menunggu, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Jangan khawatir tentang mereka, kami akan masuk ke dalam. Wang Xian melirik mereka dan berkata, sekarang semuanya didasarkan pada harta karun tertinggi Tianyuan, harta karun tertinggi keberuntungan, dan Wang Xian tidak terlalu tertarik pada hal-hal lain. Kedua pria kuat di depan mereka jelas memiliki beberapa keluhan. Itu Raja Naga. Lin Niu mengangguk, dan keduanya terbang langsung ke alam semesta di depan. Dua lagi masuk ke dalam, ini seharusnya yang ke-28. Ini yang kita tahu, seharusnya ada beberapa.
Lagi yang tidak kita ketahui. Kalah, dan mereka yang tidak memiliki kartu hall tidak akan berani masuk. Monster tua tingkat, tidak mungkin jatuh dengan mudah. Ketika Wang Xian dan yang lainnya terbang menuju ke dalam. Di posisi sekitarnya, dua kreasi Tianyuan sedang berbicara. Melihat sosok mereka dengan mata berbinar. Di 6 alam semesta ini, itu akan menjadi semakin menarik. Keduanya menghela nafas sedikit. Bas. Pada saat yang sama, Wang Xian dan Lin Niu memasuki 6 alam semesta. Kekuatan penindasan yang kuat melonjak ke arah mereka. Wang Xian masuk ke sini tanpa menggunakan tanduk giok Tianyuan. Menurut pengingat dari Falling Shadow Demon Emperor, yang terbaik adalah tidak menggunakan harta semacam ini saat masuk ke dalam. Aturan alam semesta jauh lebih menakutkan daripada pembangkit tenaga ciptaan surgawi di alam semesta ini. Ketika mereka masuk ke dalam, mereka hanya perlu memperhatikan keberuntungan Tianyuan yang kuat di dalamnya. Setelah ditemui, Anda dapat dengan cepat melarikan diri. Ketika nasib baik Tianyuan yang kuat memasuki alam semesta lain, kekuatannya akan ditekan ke titik di mana dia berada di puncak penguasa alam semesta. Adapun kekuatan spesifik yang bisa diledakkan tergantung pada kekuatan masing-masing. Setelah Wang Xian dan yang lainnya masuk, kekuatan alam semesta yang menindas segera datang. Mereka segera menyembunyikan aura mereka. Jika Anda tidak menyembunyikan napas, Anda akan merasakan Tianyuan yang kuat di alam semesta ini. Napasnya disembunyikan, dan Wang Xian merasakan kekuatannya sendiri. Puncak dominasi alam semesta. Pada tingkat keberuntungan Tianyuan, memasuki alam semesta lain, tidak peduli seberapa ditekan kekuatannya, itu juga dapat meledakkan kekuatan puncak dominasi alam semesta. Selanjutnya, kita harus berhati-hati, jangan sampai ahli peruntungan Tianyuan di alam semesta ini tahu, begitu ketahuan, kabur. Wang Xian mengingatkan Lin Niu. Karena menerima penindasan alam semesta ini, Wang Xian dan yang lainnya bisa meledak dengan sekuat tenaga. Tentunya karena adanya penekanan, kekuatan yang menyembur juga akan menjadi lemah. Tetapi jika Anda melarikan diri untuk waktu yang singkat, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Lin Niu mengangguk. Wang Xian melihat alam semesta baru ini, di 6 alam semesta. Di alam semesta ini, hanya ada 5 elemen dan jenis energi lain. Jenis energi ini sangat istimewa. Gumam Wang Xian saat merasakan energi di alam semesta ini. Di sini, ada atribut baru, energi baru. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan energi ini, dan dia tidak tahu apa efeknya. 4100.